kamar 404 yang tidak pernah digunakan. Dara baru saja diterima bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel tua di pinggiran kota. Hotel itu terkenal dengan desain arsitektur kuno yang mewah, tetapi juga memiliki reputasi misterius. Salah satu kisah paling terkenal di hotel itu adalah tentang kamar 404, sebuah kamar yang tidak pernah digunakan dan selalu terkunci. Saat orientasi kerja, rekan-rekannya memperingatkan Dara, apapun yang terjadi, jangan pernah memberikan kunci kamar 404. Dara hanya mengangguk, menganggap cerita itu hanyalah bumbu urban legend belaka. Malam pertama Dara bekerja pada shift malam berjalan lancar. Hotel relatif sepi, hanya beberapa tamu yang terlihat lalu lalang. Namun, pada malam ketiga, seorang pria asing muncul di lobi. Ia tampak lelah dan basah kuyup akibat hujan deras yang mengguyur kota. Pria itu memohon kamar yang tenang untuk beristirahat. "Maaf Pak, semua kamar sudah penuh," jawab Dara sambil mengecek sistem. Namun, pria itu terus memohon dengan nada memelas. Akhirnya, Dara menemukan satu kamar yang tersedia, kamar 404. Ia ragu, teringat larangan keras dari rekan-rekannya. Tapi, melihat pria itu begitu putus asa, Dara mengabaikan perasaan tidak enak dan menyerahkan kunci kamar itu. "Terima kasih, saya hanya butuh tidur sebentar," kata pria itu sambil tersenyum tipis. Ketika pria itu naik ke kamar, suasana di lobi terasa berubah. Lampu di dekat resepsionis berkedip-kedip dan angin dingin tiba-tiba berhembus, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Dara berusaha mengabaikan kejadian aneh itu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Sekitar pukul 2 dini hari, telepon di meja resepsionis berdering. Dara mengangkatnya, tetapi tidak ada suara di seberang sana. Hanya ada desahan pelan yang terdengar samar, diiringi suara langkah kaki seperti berjalan di lantai kayu. Saat melihat layar telepon, jantungnya berdegup kencang. Panggilan itu berasal dari kamar 404. Dengan gugup, Dara mencoba menghubungi kembali kamar tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Rasa khawatir mulai menyelimuti dirinya. Apakah tamu itu baik-baik saja? Ia memutuskan untuk memeriksa kamar tersebut secara langsung. Ketika sampai di depan pintu kamar 404, hawa dingin yang tidak wajar menyambutnya. Pintu kamar itu tertutup rapat, tetapi dari celah bawah pintu, Dara melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangan kaki bergerak bolak-balik di dalam kamar. Ia mengetuk pintu. "Pak, Anda baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Dara mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tetap tidak ada respon. Akhirnya, ia menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, kamar itu gelap gulita. Lampu tidak menyala dan suasana di dalamnya terasa mencekam. Kopor pria itu masih ada di sudut ruangan, tetapi pria itu tidak terlihat dimanapun. Dara memanggil tamu itu dengan suara gemetar, namun tidak ada jawaban. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam kamar, pintu tiba-tiba menutup dengan keras di belakangnya. Dara terkejut dan berbalik untuk membuka pintu, tetapi pintu itu tidak mau bergerak sedikit pun, seolah terkunci dari luar. Hawa dingin semakin terasa menusuk, dan bau busuk yang menyengat memenuhi udara. Saat itu, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini berasal dari dalam kamar mandi. Dara mendekat, mencoba menenangkan diri, meski seluruh tubuhnya gemetar. Ketika ia membuka pintu kamar mandi, kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Namun, dari sudut matanya, Dara melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sosok wanita dengan wajah hancur dan mata kosong berdiri di pojok kamar mandi. Rambutnya panjang, basah, dan menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya menggantung seperti tidak memiliki tulang, bergerak perlahan mendekati Dara. Wanita itu menyeringai, menampilkan deretan gigi yang kotor dan berlumuran darah. "Kenapa kamu mengganggu tempatku?" bisiknya dengan suara serak yang memekakkan telinga. Dara menjerit dan berusaha membuka pintu kamar dengan sekuat tenaga.
Setelah beberapa kali mencoba, pintu akhirnya terbuka dan Dara berlari keluar dengan napas tersengal-sengal. Rekan-rekannya yang mendengar teriakannya segera menghampiri. "Ada apa?" tanya Pak Agus, seniornya, dengan nada cemas. Dengan suara gemetar, Dara menceritakan semua yang terjadi. Wajah Pak Agus langsung pucat. Ia menarik Dara menjauh dari kamar itu dan berkata, "Kamar 404 memang seharusnya tidak pernah digunakan. Bertahun-tahun lalu, ada seorang wanita yang bunuh diri di sana. Sejak itu, tamu-tamu yang pernah menginap di kamar itu selalu melaporkan hal-hal mengerikan. Ada yang mendengar tangisan, ada yang melihat bayangan, bahkan ada yang kerasukan. Makanya, kamar itu ditutup permanen." Dara hanya bisa terdiam. Malam itu, ia meminta izin untuk pulang lebih awal. Sejak kejadian itu, Dara tidak pernah kembali bekerja di hotel tersebut. Namun, cerita tentang kamar 404 terus menjadi perbincangan. Kamar itu tetap terkunci, tetapi suara-suara aneh dan bayangan misterius kerap terlihat di dalamnya.